Om Swastiastu pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada, kembali saya Nyoman Winata, ya, Redaktur Pelaksana Harian Bali Pos yang menjumpai Anda. Seperti biasa pasti dalam Bali Pos Talk kali ini saya akan kembali mengangkat topik tentang pengesahan Undang-Undang Provinsi Bali. Ini menarik untuk kita angkat karena ini menjadi sebuah tonggak sejarah momentum gitu ya. Banyak yang mengatakan bahwa ini desa adat kemudian diakui, Subak diakui, dan kekhasan daripada Bali ini diakui. Kita akan wawancarai Dekan Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati. Beliau adalah Bapak Ketut Sukawati Ladang Prabowo. Kita sapa dulu narasumber kita. Om Swastiastu Pak Dekan. Om Swastiastu, beliau nate. Gimana kabar, sehat ya? Sehat, Om Swastiastu, semeton Bali TV sareng sami. Ya, kita mengetahui bersama tanggal 4 April kalau tidak salah ini disahkan Undang-Undang Provinsi Bali. Kalau Pak Dekan melihatnya secara umum, kemudian dari pemberitaan di media, apa tanggapan Pak Dekan? Ya, kalau saya sebagai masyarakat, apalagi juga masyarakat kampus, Fakultas Hukum lagi kan, pertama pasti berterima kasih. Karena sudah ditunggu-tunggu oleh masyarakat tentang pengesahan Undang-Undang Provinsi Bali ini. Jadi terima kasih kepada Pak Gubernur, para DPR, dan semua orang di Bali yang ikut memperjuangkan agar disahkannya Undang-Undang Provinsi Bali ini. Ada beberapa, minimal ada 3 lah dalam hukum atau dalam undang-undang itu ketika disahkan jadi Undang-Undang Provinsi Bali. Yang pertama tentang filosofi. Jadi filosofi Bali tentang Trite Karana, Satkerti Loka Bali yang menjadi inisiasi dari masyarakat Bali melalui pimpinan kita, baik Pak Gubernur maupun DPR itu sudah disahkan. Artinya secara filosofi Bali sudah diakui secara nasional, baik itu filosofi Trite Karananya, Satkerti, adat istiadat, termasuk desa adat, termasuk Subak, dan pola pemerintahan yang otonom itu secara filosofi. Secara yuridis jelas sudah disahkan Provinsi Bali, wilayahnya menyangkut juga kabupaten kotanya. Jadi secara yuridis kan dulu masih, kalau nggak salah undang-undang tahun 40-an kan, dengan disahkan ini, maka secara yuridis sudah disahkan, sudah diakui secara hukum. Sehingga besok teman-teman atau pemerintah Provinsi Bali atau pemerintah kabupaten kota untuk membuat perda khas untuk menindaklanjuti Undang-Undang Provinsi Bali ini sudah ada cantolannya. Jadi bagaimana tadi kita diskusikan untuk desa adat ke depan yang masih perda itu harus menyesuaikan. Sudah ada cantolannya. Cantolannya Undang-Undang Provinsi Bali tentang Subak misalnya. Kalau mau lagi lebih dikuatkan dari segi manajemen atau misalnya dalam hal organisasi itu ada tindak lanjut dalam perda, ada sudah cantolan. Termasuk pola hubungan pemerintahan antara provinsi dengan kabupaten kota di dalam pasal 7 disebutkan harus dikonsolidasikan dan dikoordinasikan oleh provinsi. Nah, ini harus ada perdanya juga untuk bagaimana pola pemerintahan antara provinsi dan kabupaten. Itu kalau secara yuridis, filosofinya jelas, yuridisnya luar biasa, bagus, dan secara sosiologis masyarakat dalam penerapan besok misalnya mengenai adat dan budaya, terutama kesucian pura, alam, yang Satkerti kan otomatis Wana Kerti, Jagat Kerti, Atma Kerti, termasuk juga Danu Kerti yang menjadi bagian dari filosofi itu bisa oleh masyarakat sudah dipakai. Artinya sudah tidak was-was lagi. Sudah landasan hukum, memuliakan alam, memuliakan air, memuliakan hutan, bagi masyarakat secara sosiologis itu sudah bisa berjalan. Jadi tidak ada ragu lagi. Termasuk walaupun tidak langsung nyantol dengan adanya Undang-Undang Provinsi Bali, awik-awik yang masing-masing desa adat terhadap pemuliaan alam semesta termasuk air, danau, dan hutan sudah mempunyai legitimasi yang kuat. Menurut saya begitu. Negara loh, undang-undang itu ingat, undang-undang itu ada presiden yang menandatangan, yang walaupun dibahas dengan DPR, presiden menandatangani, maka dia sudah menjadi payung hukum yang kuat. Maka itu yang saya bilang terima kasih. Bahwa ini mungkin bagi beberapa orang tidak sempurna, tetapi daripada tidak ada. Kan kita perlu legitimasi yang kuat. Nanti dalam perjalanan kan bisa diubah pelan-pelan. Apa yang belum, tapi bagi saya sudah bagus lah, karena filosofinya masuk. Pengakuan terhadap desa adat, kebudayaan, tradisi, semua ditulis di situ. Walaupun dari draft yang awal dari 40 pasal menjadi
diringkas menjadi 12 pasal, ada beberapa hal yang dikurangi tetapi tidak prinsip, karena saya baca yang dikurangi itu tentang asas-asas pemerintahan. Jadi asas-asas pemerintahan itu mungkin sudah ada pada pemerintahan nasional, itu otomatis di situ. Pola manajemen risiko misalnya itu tidak ada, tetapi otomatis pemerintah bukan berarti pemerintah daerah dengan tidak adanya itu tidak berlaku, bisa aja lewat perda, menerjemahkan lagi lewat perda, karena kita tahu nasional kan nggak mungkin merinci semua apa yang kita inginkan, tapi paling tidak Undang-undang ini hanya memuat pokok-pokok. pokok-pokok ya. Kalau dalam hukum namanya umbrella act, payung hukum. Payung hukum gitu. Payung hukum Jadi bagi nanti penerjemahannya bisa lewat perda, bisa perda nanti provinsi dan kabupaten kayak itu bisa. Ya Pak Dekan, ini ada yang mengatakan kalau dulu kan sempat kita berjuang mewujudkan otonomi khusus atau keistimewaan bagi Bali di undang-undang gitu ya. Dan apakah RUU ini mengarah ke sana atau seperti apa Pak Dekan? Ya secara konsep dan pemikiran kan antara apa yang dikhususkan, apa yang diistimewakan. Kalau istimewa kan Aceh, daerah khusus itu Ya, ibu kota ada Jakarta, ada Papua kan gitu. Sebetulnya secara substansi kan ada yang nilai kekhususannya, ada nilai keistimewaannya kan gitu. Nah sebetulnya di undang-undang kita, khusus saya baca ya di Provinsi Bali itu, apalagi cuma 12 pasal itu, pasal ketiga keempat itu menunjukkan karakteristik yang berbeda. Coba lihat undang-undang provinsi yang lain pasti tidak ada tentang karakteristik itulah. Secara substantif ya kekhususan ya keistimewaan juga. Karena apa? Menyangkut tadi filosofi yang sangat mendasar tentang Trihita Karana. Itu masuk di sana ya? Masuk di sana, diakui, Satkerti. Itu kan karakteristik, keistimewaan kan, adat, pengakuan terhadap adat, termasuk tradisi budaya, disebutkan di situ, subak. Ya itu yang sebetulnya karakteristik kita kan. Walaupun tidak secara spesifik. Ya kan kita nggak perlu kata-kata, kan nggak perlu diksinya, nggak perlu narasi atau pilihan kata diksi mengenai khusus istimewa. Yang penting kan substansinya, menunjukkan karakteristik atau kekhususan yang diakui oleh pemerintah pusat. Itu yang terpenting menurut saya. Dan ini bagian perjuangan lah Pak Gubernur, teman-teman DPR dan masyarakat Bali. Sudah luar biasa ya? Sudah luar biasa. Karena ini kan dari tahun berapa ya, 99 waktu reformasi. Saya beberapa kali juga ikut membantu bikin draft-draftnya. Dari zamannya reformasi masuk ke Pak Mangku sampai baru sekarang bisa selesai. Walaupun pernah kita bilang keistimewaan, pernah RUU khusus, semua ini bermetamorfosis. Tapi sekali lagi di sini sudah selesai. Tetapi juga saya berharap Bapak-bapak juga jangan lupa bahwa itu sudah periodisasinya sudah pernah ada perjuangan-perjuangan sehingga tetap harus dihormati juga teman-teman yang sebelumnya juga berjuang dengan artinya pada saat itu kan ada substansi-substansi juga yang disampaikan termasuk Trihita Karana. Sama sebetulnya Desa adat, sama perjuangan Subak gitu. Yang baru kan Nangun Satkerti lo kembali. Kalau kita di Bali ini kan ada keistimewaan yang lain juga. Sekarang menjadi lebih istimewa karena ada desa adat yang diakui. Sebelumnya ada desa dinas gitu. Nah Pak Dekan tidak melihat ini akan terjadi benturan nantinya ketika ada desa adat yang diakui juga undang-undang, ada desa dinas yang juga diakui oleh undang-undang. Gimana memadukan ini? Kalau dalam tataran aplikasi di bawah, bapak-bapak kita, penuh kita sudah biasa ya dari dulu antara kewenangan desa dinas dan desa adat mereka sudah paham. Pembagian kekuasaan atau kewenangan di lapangan sudah biasa. Nah, cuman sekarang kan pengakuannya sudah muncul. Kalau desa dinas kan di undang-undang desa ada diatur. Nah, kalau di sini kan adat ini ya di undang-undang Provinsi Bali. Sebetulnya sama-sama kuat secara kelembagaan, secara yuridis. Nah, bedanya sekarang adalah bagaimana sebenarnya menerjemahkan sekarang lagi tentang desa adat yang kembali dalam Perda Desa Adat yang masih nyantolnya ke Undang-Undang Dasar pasal 18. Sekarang dengan ini harus ditambah berarti harus di Perda Desa Adat nomor 4 itu kan Undang-Undang Dasar 45 pasal 18. Pasal 8 pasal 8 kemudian yang yang sekarang harus penyesuaian dengan Undang-Undang Provinsi Bali. Harusnya juga harus dilakukan hal itu. Sehingga yang sebetulnya yang harus dipikirkan apalagi hal-hal yang kekhasan di dalam desa adat yang belum termaksud di dalam Perda yang baru, mumpung akan ada perubahan penyesuaian dengan Undang-Undang Provinsi Bali. Kalau memang sekarang Perda itu dianggap cukup, tinggal konsiderannya saja harus nyantol juga ke Undang-Undang Provinsi Bali. Artinya Undang-Undang Provinsi Bali harus dicantumkan di dalam Perda Desa Adat karena untuk menguatkan bahwa negara
kalau di pasal di Undang-Undang Dasar 45 itu kan masyarakat dan kelompok itu yang masih diakui masih sangat kabur dalam Tapi dengan undang-undang ini dengan undang-undang lebih udah jelas pasti, kan gitu. desa adat dan adat istiadat tradisi budaya. Nah itu sebetulnya kalau bahasa sekarang letter kata kuncinya gitu di dalam norma udah jelas disebutkan. Luar biasa lah, suksema sarang semua niki, terutama pemimpin-pemimpin kita di provinsi, di pusat, di daerah. Pertanyaan penting juga kemudian what next gitu ya? Apa yang perlu dilakukan kemudian gitu kan? Walaupun ini kan belum dapat nomornya ya Pak Dekan, yang masih baru disahkan nanti dari Presiden butuh waktu katanya. Kita belum tahu nomor undang-undangnya berapa. Tapi setidak-tidaknya kita jadi pertanyaan apa yang mesti dilakukan oleh gubernur, oleh DPRD atau pihak-pihak lain dalam hal ini setelah disahkannya. Ya inilah tugas yang berat sebetulnya. Berat ya? Iya, karena ketika diakui, kemudian tindak lanjut pertama juga pasti penindaklanjutan dalam bentuk perda ya? Atau misalnya pergub yang misalnya bisa dilakukan untuk perda kabupaten kota. Tetapi yang lebih penting adalah aktualisasi, konsistensi, menjaga apa yang sudah kita minta kepada pusat tentang persoalan konsep cerita. Karena kan gampang sekali, Pak Wonga, Paleman, Parayangan. Gimana caranya itu? Kan itu saat kerti, warna kerti ini secara konsep luar biasa, bukan jelek, luar biasa itu. Ini kengkeng caranya nyala, kan itu dipikir menjaga implementasi dan konsistensi. Dalam tataran di desa sekarang misalnya setelah kita beberapa kali keliling di desa adat tentang konsep Trihita Karana dan Satkerti. Sekarang ada investor masuk, area suci mau dibeli, boleh nggak dibangun villa dan sebagainya. Secara konsep udah ada, benar. Secara implementasi gimana nih? Sejauh mana nih? Yang mana bisa dibeli? Bagaimana awig-awig bisa nanti mengantisipasi persoalan ini? Termasuk misalnya yang daerah sisir pantai. Bagaimana ya, berapa meter boleh dari pantai? Kan itu persoalan nilai sudah ada, hukumnya ada, konsepnya ada. Implementasinya gimana? Ini yang perlu yang saya bilang agak berat karena begitu implementasi beratnya karena banyak eksponen yang harus terlibat. Kerama adat, Bendesi juga terlibat, pemerintah daerah tadi dinas juga terlibat, kemudian Pemda juga harus ikut membentengi atau menjalankan konsep yang baik ini. Begitu. Satu pertanyaan penting tadi yang agak terlewat, One Island One Management, yang dulu konsep-konsep, apakah tercantum dalam? Ya dalam pasal 7 kalau nggak salah di ayat terakhir itu disebutkan bahwa pembangunan berencana yang dilakukan oleh kabupaten kota dikonsolidasikan dan dikoordinir oleh gubernur. Jadi dalam hal ini konsep One Island One Management itu bisa dilakukan dan ini harusnya tetap dijaga karena memang saya setuju Bali ini nggak bisa masing-masing karena dia satu saling keterikatan. Walaupun utara selatan, kalau misalnya selatannya saja maju, utaranya agak repot juga. Nanti orang utara banyak ekspansi gini repot. Jadi kita kan kalau semua bisa seimbang, selatan, utara, barat, timur, sehingga akan lebih seimbang pembangunannya dan masyarakatnya juga akan seimbang. Tidak lagi contoh sekarang yang tadi kita diskusikan tentang kaitan pembangunan pemberian informasi saja. Mungkin selatan lebih maju karena bisa nonton TV-TV swasta semua nasional maupun lokal. Di utara. Kalau yang punya parabola baru bisa. Itu kan udah kesenjangan. Di situ sudah maju pikirannya 2-3 langkah, di selatan di sana saya belum tahu. Bisa jadi begitu. Karena informasi seperti televisi Bali TV ini kan ada informasi, ada hiburan, ada juga pendidikan. Yang penting kan juga hiburan dan pendidikan nih. Kalau nggak banyak hiburan, nggak ada pendidikan kan juga menurut maaf pasti agak turun juga dari segi masyarakat. Saya katakan bahwa Undang-Undang Provinsi Bali ini juga akan bisa mempercepat pemerataan pembangunan. Ya, harusnya begitu. Dikonsolidasikan oleh Pak Gubernur. Harusnya begitu. Tidak jalan sendiri-sendiri gitu Pak Dekan. Baik, sebagai closing statement dari Pak Dekan, mungkin silakan penekanan kembali kepada mungkin stakeholder yang ada, ya pemerintah, masyarakat, apa yang mesti kita lakukan setelah undang-undang disahkan. Ya, terima kasih saya ucapkan kepada pemerintah Provinsi Bali, Pak Gubernur dan jajarannya, termasuk juga DPR RI dan semua eksponen yang memperjuangkan RUU Provinsi Bali menjadi Undang-Undang Provinsi Bali. Tetapi saya pikir itu tidak hanya di situ kita diam, dengan adanya penguatan itu justru menjadi harus lebih kuat lagi kita secara eksponen, secara kelembagaan bersama-sama untuk mengimplementasikan, untuk menjaga konsistensi tentang konsep yang luar biasa ini, yang adiluhung ini di tataran praktik, baik di tingkat desa adat, baik tingkat kecamatan, provinsi pada gubernur.
Apalagi tadi One Island, One Management itu sudah dikuatkan dalam Undang-Undang Provinsi Bali. Tinggal kita tunggu konsistensi itu. Baik. Terima kasih Pak Dekan atas waktunya dan demikian wawancara saya dengan Pak Dekan Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati. Kita bicara tentang bagaimana Undang-Undang Provinsi Bali sangat vital sekali dan ada harapan besar sebenarnya dari masyarakat Bali untuk bagaimana membawa Bali ini ke depan lebih baik dan undang-undang ini menjadi tonggak penting. Tapi PR kita masih banyak, mudah-mudahan ini segera ditangkap oleh pihak-pihak terkait sehingga mewujudkan implementasinya bisa menjadi lebih cepat lagi. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan promo Santi. Om Santi. Terima kasih, sampai jumpa.